warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gading? Tentu harapannya kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Saya di sini Ella Julaila, Kasih Kesra Kecamatan Kelapa Gading. Selama 1 jam ke depan akan menemani sobat-sobat Gading dalam acara kita Odading, obrolan dapur Kecamatan Kelapa Gading. Nah, Sobat Gading, untuk tema kita hari ini adalah gasing perak. Tentu Sobat Gading bertanya, apa itu gasing perak? Nah, untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita yang cantik, Ibu Dr. Firda Tania. Beliau adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Kelapa Gading. Apa kabar Bu Dokter? Alhamdulillah sehat Bu Ella. Alhamdulillah Bu Dokter. Segar sekali sepertinya hari ini Bu Dokter. Alhamdulillah. Baik Bu Dokter, dalam podcast kita kali ini kita akan membahas mengenai gasing perak yang tentunya dalam hal ini mungkin berhubungan dengan intervensi stunting. Sebenarnya gasing perak ini untuk kalangan di ibu-ibu kader PKK, mungkin posyandu ataupun pengelola RPTRA sudah tidak asing lagi ya, tapi mungkin ada sebagian ASN kita ataupun warga masyarakat yang belum mengenal apa itu gasing perak. Nah, mungkin Bu Dokter bisa menjelaskan, mungkin terlebih dahulu dari masalah stunting Dok ya. Apa sih stunting itu? Karena perlu sekali nih kita untuk lebih mengenal, karena semua program pemerintah sepertinya tertuju nih untuk penanganan stunting. Nah, untuk itu boleh Bu Dokter silakan. Baik, terima kasih Bu Ella. Jadi mungkin kita cerita dulu ya sebenarnya apa sih yang dikatakan stunting itu. Jadi definisi stunting itu adalah pada saat balita memiliki panjang badan atau tinggi badan menurut umur kurang dari -2 standar deviasi pada kurva pertumbuhan balita normal. Jadi itu definisinya, pada saat tinggi badan atau panjang badannya kurang dari -2 standar deviasi sudah dikatakan balita stunting, tergolong dalam stunting. Nah, kemudian untuk intervensi stunting itu terbagi menjadi 2 Bu. Ada intervensi spesifik yang dijalankan oleh ranah kesehatan dan ada juga intervensi sensitif yang memang kolaborasi dengan lintas sektor gitu. Nah, dari intervensi spesifiknya kita terbagi menjadi 2 fase Bu. Ada yang dilakukan sebelum balita itu lahir, ada juga yang dilakukan setelah bayi itu lahir. Jadi yang pertama, intervensi spesifik dimulai dari pada saat remaja putri. Remaja putri ini dianggap sebagai awal mula. Wanita tersebut nanti suatu saat nanti akan melahirkan, akan hamil dan melahirkan. Disitulah akan tercipta jika memang ada balita yang berisiko stunting. Jadi kita mulai penanganannya dari remaja putri. Dari Kementerian Kesehatan memiliki program pemeriksaan hemoglobin atau pengukuran anemia pada remaja putri di kelas 7 dan kelas 10 Bu. Yang jadi memang berdasarkan penelitian juga Bu, jika remaja putrinya anemia, jika nanti suatu saat remaja putrinya hamil akan melahirkan balita juga yang gizinya kurang baik ya, karena tadi hemoglobinnya rendah. Pemeriksaan HB di Kecamatan Kelapa Gading, alhamdulillah Bu, sudah berjalan sejak awal tahun. Di bulan Maret sampai April sudah berjalan 100%. Alhamdulillah, remaja putri di kelas 7 dan kelas 10 di seluruh sekolah sekecamatan Kelapa Gading sudah diperiksa untuk hemoglobinnya. Namun Bu, jadi tempat masalah ya kita ya, setelah diperiksa ya, ternyata ada sekitar 20%, 19,2% remaja putri di wilayah Kecamatan Kelapa Gading terdeteksi anemia Bu, hemoglobinnya rendah. Nah, dari pihak puskesmas tentu langsung memberikan intervensi ya Bu ya. Kalau remaja putrinya tidak anemia, diberikan pembekalan suplementasi Fe mungkin sekali. Tapi kalau yang untuk anemia kita lebih banyak lagi setiap hari gitu kita berikan untuk suplementasi Fe-nya sampai dia termasuk hemoglobinnya sudah normal seperti itu. Selain itu sebelum kelahiran bayi juga kita intervensi spesifiknya adalah pada saat mau menikah. Jadi pasangan usia subur saat ingin menikah, tentunya pada saat berurusan dengan pendaftaran di KUA memerlukan yang namanya sertifikat layak nikah. Itu dikeluarkan dari puskesmas kecamatan Bu, seluruh DKI sama. Nah, pada saat pasangan yang akan menikah tersebut mengajukan pengurusan sertifikat tersebut, kita akan memeriksakan kepada
caten wanitanya untuk pemeriksaan, baik itu dari kondisi gizinya, apakah dari berat badannya, dari lingkar lengan atasnya, kemudian juga dari hemoglobinnya lagi Bu, apakah wanita tersebut ada kondisi anemia yang perlu kita intervensi. Selain itu juga ada penyakit tidak menular Bu, paling sering sekarang hipertensi dan diabetes. Ya, makin muda sekarang umurnya Bu untuk penyakit tidak menularnya. Apakah wanitanya ada penderita penyakit tersebut yang bisa kita rujuk untuk kita tangani supaya nanti persiapan dia hamil. Selain itu juga ada pemeriksaan penyakit-penyakit infeksi menular seksual. Kemudian pada saat nanti kelak wanitanya hamil, kita ada program ANC Bu, 6 kali selama kehamilan. Ya, 2 kali dengan dokter, dan sisanya bisa dengan bidan, dan juga ada pemeriksaan USG. Bu. Nah, di selama kehamilan ANC itu kita jaga juga Bu, waspada supaya ibunya tidak ada anemia. Jika ada anemia, kita berikan pembekalan suplementasi zat besi sama, dan juga dengan jika ibu hamilnya ada kondisi kek atau kurang energi kronik, kita berikan pemberian makanan tambahan berupa susu Bu, supaya kalorinya tercukupi seperti itu. Nah, kemudian itu yang ANC ibu hamil. Nah, sekarang kita masuk ke fase setelah melahirkan Bu. Oh iya, sebelum melahirkan. Nah, sekarang kalau setelah melahirkan memang kita fokusnya ke si balita. Ya, pertama, bayinya mendapatkan ASI eksklusif. Ya, minimal 6 bulan ya Bu ya, stasi eksklusifnya. Setelah 6 bulan, kita sarankan mendapat makanan pendamping ASI Bu. Gitu. Kemudian kita lakukan pemantauan tumbuh kembang balita setiap bulannya di posyandu rutin. Nanti di situ akan terdeteksi apakah ada gangguan atau pertumbuhan perkembangan yang tadi Bu, salah satunya ada weight faltering, ya berat badannya tidak naik dalam 1 bulan ke bulan berikutnya, atau ada gizi kurang, ada gizi buruk atau stunting, ya 4 ini akan terdeteksi pada saat kita melakukan pemantauan tumbuh kembang balita rutin di posyandunya. Nah, dari puskesmas kita akan memberikan tata laksana Bu. Kalau weight faltering dan gizi kurang, kita akan berikan PDK, susu PDK yang pangan olahan diet khusus, ya nanti harapannya tidak jatuh dalam kondisi stunting. Kalau gizi buruk, kita berikan formula Bu, susu formula yang lebih tinggi lagi kalorinya, F75 atau S100. Nanti kita pantau, jika tidak ada perbaikan di bulan berikutnya kita rujuk ke rumah sakit. Nah, khusus balita stunting, kalau terdeteksi balitanya stunting, maka kita akan rujuk ke rumah sakit. Tujuannya adalah untuk konfirmasi apakah memang ini terdiagnosa stunting atau ada penyakit lain yang menyebabkan tinggi badan atau panjang badannya kurang sesuai umur. Gitu Bu. Nah, kita sudah berjalan Bu. Selama ini kita memang merujuknya ke rumah sakit, ke RSUD Tugu Koja, dan didapatkan Bu kurang lebih 20% balita stunting di wilayah Kecamatan Kelapa Gading ada komorbid tuberkulosis yang ternyata menderita TB. Nah, kalau kita nggak obati penyakit TB-nya, infeksinya, ya susah Bu untuk menaikkan tinggi badan, panjang badannya. Gitu. Jadi ya, semakin kita kenali, semakin kita deteksi dini, maka semakin cepat kita bisa melakukan intervensi. Gitu. Nah, kemudian selain yang terakhir, tadi yang sesudah melahirkan adalah imunisasi. Jadi balitanya diharapkan bisa mendapat imunisasi dasar lengkap. Selain itu, khusus tahun ini ada 2 imunisasi tambahan yang baru Bu, yaitu PCV untuk pencegahan radang paru, pneumonia, dan rotavirus untuk pencegahan balitanya diare. Ya, satu lagi sebenarnya ada HPV, tapi untuk remaja putri Bu. Balita. Kalau untuk balita, untuk PCV dan rotavirus saja. Itu sudah lengkap Bu untuk penanganan intervensi spesifik baik sebelum balitanya dilahirkan maupun sesudah balitanya dilahirkan. Selain itu ada intervensi sensitif. Ya, kerjasama dengan lintas sektor juga. Nah, mungkin kita bisa sama-sama selama perjalanan kita menangani stunting ya Bu ya, kita sudah mulai sedikit demi sedikit terbuka matanya ya Bu ya. Ternyata ada faktor-faktor di luar kesehatan yang mempengaruhi juga. Salah satunya kondisi ekonomi ya Bu ya, Bu Ella ya. Kita banyak sekali mendapati bahwa memang balita stunting ini memang kurang asupannya karena memang kurang mampu kondisinya seperti itu. Nah, kalau dari kami kesehatan Bu, kami siap membantu untuk jaminan kesehatan nasionalnya, JKN-nya. Jika memang warga tidak mampu, kami akan daftarkan BPJS penerima bantuan iuran atau PBI, sehingga pada saat dia berobat kemanapun biayanya gratis. Seperti itu. Iya, luar biasa. Ya, mungkin kalau dengan lintas sektor ada program lain ya Bu ya, kita bisa kolaborasi, ada dengan dinas sosial bantuan
PKH, PKH, ya, masuk dengan pendataan DTKS seperti itu. DTKS Banyak hal yang bisa kita solusikan bersama-sama dengan kolaborasi dengan lintas sektor. Selain itu, yang juga mempengaruhi Bu balita stunting dari sensitif adalah kondisi buang air besar sembarangan. Waduh, iya betul. Buang air besar sembarangan itu, Iya, kan tadi salah satunya adalah yang bikin Berarti balita faktor lingkungan juga mempengaruhi ya dok ya, tidak hanya itu. Jadi saya sempat mengadakan semacam penelitian sederhana ya Bu ya, untuk apa sih faktor-faktor risiko balita stunting. Iya. Salah satunya diare Bu, bolak-balik sakit, baik itu batuk pilek tapi diare juga ada. Dan ternyata setelah diteliti Bu, sebagian besar balita yang stunting dan sering mengalami diare, air minumnya terkontaminasi E. coli, bakteri. Ya tadi salah satunya adalah bersumber dari buang air besar sembarangan. Jadi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan menargetkan 70%. Tahun ini diharapkan kelurahannya sudah stop buang air besar sembarangan. Itu intervensi sensitifnya. Iya. Alhamdulillah Bu Dokter ya, untuk Kecamatan Kelapa Gading kita sudah 2 kelurahan nih ya, dari 3 kelurahan yang sudah bebas buang air besar sembarangan. Ya mudah-mudahan 1 kelurahan lagi nih kita akan menyusul sehingga bebas stunting untuk Kecamatan Kelapa Gading. Amin. Baik Bu Dokter, tadi sudah dijelaskan untuk stunting itu harus dimulai dari remaja putri hingga sampai dia menikah dan melahirkan dan merawat bayinya. Seperti itu. Luar biasa ya, berarti dari Dinas Kesehatan mungkin ya di sini melalui Dinas Kesehatan yang sudah melakukan intervensi untuk warga masyarakat. Ya. Nah, mungkin untuk Kecamatan Kelapa Gading nih Dok, apakah ada inovasi yang dilakukan dalam mengintervensi stunting untuk balita yang terindikasi stunting di wilayah Kecamatan Kelapa Gading? Ya, siap Bu Ella. Jadi kita itu semakin intensif lagi Bu untuk percepatan intervensi stunting sejak tahun kemarin Bu sebenarnya Bu. Dari tahun kemarin kita sudah ada CSR dari Gereja Yakobus, pemberian susu UHT dan telur 2 kali sehari Bu, langsung diberikan ke balita stunting. Dengan bantuan KPM ya Bu ya, Kader Pembangunan Manusiawi memberikan langsung ke balita stunting, memastikan bahwa dikonsumsi oleh balitanya, bukan oleh anggota keluarga yang lainnya. Itu sudah berjalan setahun kemarin, tapi tahun ini kita ada lagi Bu yang baru Bu. Jadi ternyata kita menilai harusnya balita stunting itu dapatnya susu PKMK, pangan olahan keperluan medis khusus. Gitu. Jadi memang spesialis khusus untuk balita stunting ya, bukan untuk balita stunting. Namanya susu PKMK, tapi ada kerumitannya, itu dia harus diresepkan oleh dokter spesialis anak. Oh iya, tidak boleh di sembarangan. Tidak bisa dari umum, tidak bisa puskesmas. Harus spesialis anak. Harus spesialis anak. Akhirnya kita kerjasama ya Bu ya, kolaborasi, kita bergandeng tangan mencari CSR. Alhamdulillah susu PKMK-nya dapat Bu dari CSR Gereja Yakobus, dan rekomendasi spesialis anaknya kita dapat CSR dari Rumah Sakit Gading Pluit. Wah luar biasa. Itu nama inovasi kita, namanya Gasing Promax. Gerakan atasi stunting protein maksimal. Jadi dengan pemberian susu PKMK. Iya. Alhamdulillah seluruh balita stunting di Kecamatan Kelapa Gading sudah mendapatkan susu PKMK dengan peresepan dari dokter spesialis anak. Ya, selain itu ada lagi Bu Ella. Masih ada lagi Dok. Wah, luar biasa ini memang Kecamatan Kelapa Gading untuk inovasinya dalam intervensi stunting. Namanya Gasing Perak. Gasing Perak. Apa tuh Bu Dokter? Gerakan angkat stunting dengan perkumpulan rutin memasak. Waduh, memasak nih Dok. Siapa Dok yang memasak? Nah, jadi dari setelah kita dengar ya Bu ya, ternyata memang balita stunting rata-rata jatuh dalam kondisi itu karena ibunya kurang rajin memasak ya Bu ya. Mungkin entah tidak sempat atau tidak bisa, entah kedua-duanya. Mungkin kurang variasi kali Dok ya makanannya, sehingga balita kurang nafsu untuk makannya. Nah, jadi akhirnya yuk kita ajak masang bareng-bareng. Pertama kita ajari komponen gizi apa sih yang harus diberikan kepada balita stunting. Tinggi protein hewani. Kita buat menu yang beragam Bu supaya balitanya nggak bosan. Kemudian juga kita tadi gerakannya sebenarnya berangkat dari pos gizi Bu. Pos gizi memang salah satu program di Dinas Kesehatan di Puskesmas yang memang diadakan rutin. Kita adakan kelas memasak. Nah, memang kelasnya harusnya yang memasaknya ibu-ibu balita stuntingnya. Oh iya, benar ya Dok, yang punya balita, karena kan harus
implementasikan di rumahnya pada masing-masing saat gitu ya di rumah dok. nanti dia bisa masak. Bisa masak. Nah, tapi kadang-kadang ada yang belum bisa memasak sama sekali, ya udah Mungkin ada. masak tahu, mungkin tapi cara variasinya Betul. bagaimana ya Iya. supaya menarik untuk Iya. anak seperti itu. Iya. Betul, Oh, itu gitu. diajarkan dok ya di Diajar, kelas. tapi yang mengajarkan bukan puskesmas, sama puskesmas juga nggak ahli memasak. Yang mengajarkan Oh. kader. Iya benar. Kader Luar posyandu, biasa. kader PKK semua. Kader ini benar-benar lintas sektor di Kelapa Gading tuh luar biasa Luar hebat Bu. Ya, biasa. jadi yang mengajarkan memasaknya kader, yang ngasih resepnya, racikan bumbunya kader sampai terbentuk menarik gitu ya di Menarik mata ya. balita itu menarik sehingga tetap ingin makan gitu balitanya dari ibu-ibu kader Bu. Tapi memang terlibat ibu-ibu Terlibat balita semua cantik ya. ikutlah mengiris-ngiris, Motong-motong, miris-miris gitu ya dok ngosek-ngosek ya, ikutlah. ngosek-ngosek. Jadi sudah paham juga bagaimana nanti melakukannya di rumah Bu. Nah kalau ibunya memasak, anaknya gimana dok? Nah, anaknya kita kumpulkan Bu di ruangan yang terpisah supaya gitu ibunya dok. fokus masak ya. Iya. Anaknya kita berikan edukasi Edukasi sambil juga. Oh jadi ibu dan anak. Wah luar iya, biasa barangkali banget ada ya. yang kurang mau minum susunya atau barangkali edukasi terkait tumbuh kembangnya Bu, Iya. stimulasi tumbuh kembang. Intinya kita buat sarana yang lain untuk anak-anak balita stuntingnya Bu saat ibu-ibunya memasak seperti itu. Jadi sasaran balita stunting di Kecamatan Kelapa Gading yang terlibat dalam Gasing Perak ada 40 balita Bu. 40 balita. Kita punya 3 kelurahan ya Bu ya, tapi ada satu kelurahan yang punya 2 pos Bu, Pegangsaan 2, Pegangsaan 2. pos gizi Gasing Peraknya. Jadi masing-masing ada 11, satu pos gizi, ada kecuali di Kelapa Gading Barat ada 7 balita stuntingnya. Jadi saat memasak nanti diberikan makanan pulangnya. Jadi anak-anak balita itu makan di rumahnya untuk yang sudah hasil masakannya tadi. Itu Bu. Ini sudah berjalan sejak September Bu Ella. September 2023 Bu. September ya, 2023. alhamdulillah. Sampai sekarang ya Bu Dokter masih tetap berlanjut. Iya, setiap minggu sekali di satu pos. Gitu. Jadi sebulan 4 kali. Gimana intervensi ini harus terus ya dok ya, tidak boleh berhenti supaya kasus ini segera teratasi. Mungkin nanti kalau masak-masak itu menunya bagaimana tuh dok? Nah, memang dengan konsultasi dengan tim gizi kami Bu. Iya. Jadi kan memang yang mengetahui kandungan gizi apa yang dibutuhkan oleh balita stunting adalah petugas gizi. Jadi kita menyampaikan protein hewaninya seperti lele, ayam, daging atau ikan-ikan lain gitu ya. Kandungan gizinya apa yang harus terpenuhi selain sayuran dan buahnya dari ahli gizi kami. Tapi menu resepnya maksudnya diolahnya seperti apa, bumbunya apa saja itu keterlibatan kader Bu, luar biasa. Nah memang Bu, tapi izin tadi belum menyampaikan ini ada CSR lagi Bu dari PT Pegadaian yang memberikan bahan makanan mentahnya. Gitu. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan ini ada CSR atau kolaborator yang membantu ya dok. Memang dalam intervensi ini kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan kolaborator mungkin supaya hasilnya maksimal gitu ya dok. Iya betul. Iya luar biasa. Alhamdulillah Bu, banyak yang bantu. Banyak yang bantu ya dok. Mudah-mudahan makin banyak. Iya, amin. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini juga banyak nih masyarakat yang tergugah ataupun kolaborator yang mau bersama-sama dengan kita ya untuk menangani stunting yang ada khususnya di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Amin. Bu Dokter, mungkin dalam pelaksanaan kegiatan ini apakah ada kendala yang dilakukan? Iya Bu. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau secara persentase Bu, di wilayah Kecamatan Kelapa Gading ini angka stuntingnya tidak terlalu tinggi ya Bu ya, cuma 1,47%, cukup rendah dibandingkan dengan kecamatan lain. Namun kita ada kendala pada saat kita menjalankan prosedur yang tadi saya bilang, seharusnya semua balita stunting itu dirujuk ke rumah sakit untuk mendiagnosis pasti apakah memang benar-benar stunting atau ada penyakit lain yang menyebabkan dia ada kesulitan naik tinggi badan atau panjang badannya. Nah cukup banyak Bu, sebagian besar menolak Bu orang tuanya untuk dirujuk karena merasa balitanya tampak sehat. Ya mungkin kalau pendek tidak terlalu tampak sakit dibandingkan kurus ya Bu ya. Kalau kurus lebih kelihatan sakit, tapi kalau pendek tampak sehat Bu. Anaknya juga lincah. Jadi banyak orang tua yang kecil tapi lincah gitu ya, aktif. Sehingga orang tua bilang, ini anak saya nggak sakit, kenapa harus dibawa ke rumah sakit? Nah itu Bu, kendala kami Bu. Seringkali kami butuh bantuan lintas sektor dari Ibu Lurah, dari Bapak Kasih Kesra juga turun Bu, mendatangi warganya, membujuk untuk secara bersama-sama ya, memberikan pemahaman mungkin kepada orang tua balita ya. Wah luar biasa banget. Boleh untuk sementara ini mungkin kita bisa lihat video ya pelaksanaan Gasing Perak yang sudah kita laksanakan. Siap.
Nah, Sobat Gading, tadi kita sudah menyaksikan video gasing perak di wilayah Kecamatan Kelapa Gading, dan juga tadi Bu Dokter sudah menjelaskan apa itu intervensi stunting yang sudah dilaksanakan. Nah, sekarang hadir di tengah-tengah kita juga ini Ibu Patnasari. Nah, beliau adalah Ketua Pokja 4 PKK Kecamatan Kelapa Gading. Nah, Bu Ai ya, panggilannya Bu Ai ya. Iya, betul. Bu Ai ini adalah pelaksana di wilayah yang memonitor pelaksanaan gasing perak. Untuk itu boleh nih kita ngobrol-ngobrol Bu Ai ya. Baik, Ibu. Bagaimana nih pelaksanaan gasing perak yang selama ini sudah dijalankan di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Patnasari, saya Ketua Pokja 4 Kecamatan Kelapa Gading. Untuk pelaksanaan gasing perak, alhamdulillah sudah terlaksana dari tanggal 5 September 2023. Untuk itu semuanya, alhamdulillah kita mendapatkan CSR, yaitu dari Pegadaian. Untuk masaknya setiap minggu untuk satu kelurahan, kita di sini ada 4 kelurahan Bu Ella. Pegangsaan 2, ada Pegangsaan 2A dan B, lalu Kelapa Gading. Gading. Ada 4 lokasi Bu, betul, ya, untuk 3 kelurahan. Untuk satu kecamatan 4 kelurahan, 3 lokasi ya Bu ya, untuk 3 kelurahan. Ya. Nah, yang terakhir di Kelapa Gading Barat itu alhamdulillah hanya 7 balita Bu yang sudah dilaksanakan untuk pemberian makan tambahan dari gasing perak ini, hanya 7 Bu. Alhamdulillah memang kita sini dari Jakarta Utara kita paling sedikit. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan tidak ada penambahan ya Bu ya untuk anak stuntingnya Bu. Ya, mudah-mudahan. Dan selama ini, selama saya memonitoring gasing perak, alhamdulillah ibu-ibu balitanya sangat antusias, walaupun ada yang bekerja atau dia mengantar kakaknya sekolah dulu. Setelah itu mereka dengan semangat datang ke gasing perak untuk belajar. Bukan berarti belajar memasak ya Bu, belajar mengikuti menu apa nih yang sudah diberikan oleh Gizi Kecamatan Kelapa Gading, yang sudah disusun sedemikian rupa untuk makanannya, untuk kolaborasi setiap masakannya itu apa aja menunya, itu setiap minggunya berbeda Bu. Alhamdulillah ibu-ibunya langsung datang setelah berkegiatan di luar dengan tugasnya masing-masing. Setelah itu anak-anaknya makan bersama Bu. Nah, di situ kita juga alhamdulillah ASN ada juga yang monitoring, ibu lurahnya pun ada dengan dengan ASN yang lainnya datang. Balita-balitanya alhamdulillah suka Bu dengan menu yang sudah disiapkan, dengan menu-menu yang sudah ada disusun dari 1 bulan pertama sampai terakhir bulan November ini. November terakhir, bulan November kita sudah selesai. Alhamdulillah setiap bulannya juga diintervensi oleh gizi kelurahannya masing-masing, ada penambahan berat badan dan tinggi badan. Oh, jadi setelah ibu-ibunya masak, lalu makan bersama anak-anaknya seperti itu ya. Setelah itu nanti akan ada penimbangan dan pengukuran kembali ya, untuk setiap 1 bulan setiap 1 bulan untuk evaluasinya seperti itu. Betul. Wah, luar biasa sekali. Ini berarti peran kader memang sangat berperan sekali ya dalam pelaksanaan program kita, khususnya gasing perak, yang mudah-mudahan dengan semua bekerja sama ya untuk pengentasan stunting ini dapat terselesaikan. Seperti itu. Bu Ai, saya mau tanya, untuk pelaksanaannya apakah ada kesulitan atau kendala di wilayah? Untuk kendala nggak ada ya Bu ya, alhamdulillah hanya sedikit saja itu yang saya sebutkan tadi. Ibu balitanya terkendala harus bekerja sebentar dan mengantarkan kakaknya sekolah, tapi tidak mengurangi rasa semangatnya mereka untuk belajar, menambah menu, menambah ilmu supaya anaknya tidak bosan. Oh, berarti ibu-ibu semangat ya? Semangat. Mungkin dilihat dari semangat kadernya juga nih, kita saja sudah semangat untuk menangani stunting ini, apalagi orang tua mungkin ya yang anaknya terindikasi stunting, terus juga mungkin nggak mau ya anaknya akan seperti ini, karena kan mempengaruhi masa depan bangsa. Jadi mungkin dia juga melihat semangat kita juga semangat juga. Jadi untuk ibaratnya itu membuat anaknya ini untuk bebas dari stunting seperti itu. Betul. Sekarang berarti manfaat apa saja yang dirasakan oleh mungkin warga masyarakat selama program ini berjalan? Ya, untuk manfaatnya ibu yang utama untuk ibu balitanya dulu ya Bu ya. Iya. Sekarang ini dia sudah mencoba katanya di rumah, anaknya suka.
dia suka, dia coba lagi setiap ada menu selalu dia coba lagi di rumah. Ada itu cerita ibu balita yang begitu, ibu saya udah coba, alhamdulillah anak saya suka, ya dilanjutkan ya Bu. Kita kan menu banyak nih Bu, setiap minggu berganti. Ibu coba terus, saya bilang gitu. Ya itu manfaatnya Bu, saya rasa, dan anak-anaknya sudah ada yang lulus. Oh, udah ada yang lulus. Ada yang Alhamdulillah. lulus, dan penambahan-penambahan terus ada setiap bulannya. Terus anak-anaknya suka ya. Kalau saya lihat tadi dari videonya tuh luar biasa sekali, cantik ya penataannya, warnanya. Kita aja yang dewasa kayaknya ingin mencicipi, apalagi Betul. anak-anak mungkin seperti itu ya. Yang mudah-mudahan program ini dapat terus berlanjut ya. Amin, Mungkin amin. harapannya ya. Atau Iya. mungkin ada pesan ataupun closing yang ingin disampaikan oleh Bu Ai. Baik, untuk selama ini yang saya rasakan dan saya lihat di wilayah ya, semoga dari adanya Gasing Perak, gerakan gerakan Kelapa Gading ya, Atasi stunting Atasi dengan stunting. rutin masak. dengan perkumpulan masak ya Bu ya. Ya. Ibu-ibu balita tetap semangat di rumah, tidak hanya sekarang ada kegiatan, sekarang dapat menu, tidak berhenti, terus mencoba di rumah agar supaya anaknya sehat, tidak menjadi stunting, tetap sehat untuk masa depan anak-anak kita. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Ai sudah memberikan mungkin setelah ini kita akan bergabung kembali dengan narasumber kita, Ibu Dokter. Tapi sebelumnya boleh kita lihat kembali ya video penayangan Gasing Perak. Nah, Sobat Gading, sekarang kita sudah kembali bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Nah, mungkin Bu Dokter, kita sudah banyak tadi menyampaikan bagaimana stunting itu, intervensi apa yang sudah dilaksanakan, seperti itu ya Bu Dokter. Kira-kira yang perlu mungkin bisa disampaikan, sebenarnya berapa persen sih angka keberhasilan stunting kita setelah intervensi-intervensi tadi yang sudah dilaksanakan? Siap Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya, dari intervensi yang tadi sudah saya ceritakan sampai bulan Oktober kemarin tingkat kelulusan balita stunting 26,3%. 26,3%. Oh, itu udah luar biasa ya Bu Dokter ya. Bu, karena biasanya 20% saja. Alhamdulillah kita sudah melampaui itu Bu. Jadi benar-benar bagus. Namun tadi Bu, ini perlu keberlangsungan Bu. Oh Jadi, iya, harus berlanjut ya, nggak bisa berhenti di sini ya. Ya benar Bu Dokter. terus ini kalau programnya berhenti nanti turun lagi angkanya. Oh iya. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan terus ya Bu ya. Iya, Iya, ada lagi CSR yang bisa membantu kita. Amin. iya benar, itu harapan kita semua ya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast hari ini bisa mengajak warga masyarakat khususnya Kelapa Gading maupun CSR yang ada di wilayah Kecamatan Kelapa Gading untuk bersemangat bersama kami ya untuk melaksanakan intervensi stunting sehingga Kelapa Gading zero stunting. Amin. Ya Sobat Gading, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua, ASN Kecamatan Kelapa Gading dan seluruh warga Kecamatan Kelapa Gading. Saya Ella Julaila selaku host pada kesempatan ini mohon pamit dan mohon maaf apabila ada segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Terima kasih. Ayo mulai hari semangat bersinergi